Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, baik, kita sudah memasuki materi inti yang kedua, yaitu pembuatan konten video interaktif untuk pembelajaran. Ya, di materi ini ya kita mencoba membuat sebuah video pembelajaran interaktif. Ya mungkin selama ini kalau kita lihat beberapa video yang ada di YouTube, ya yang ada di YouTube, diupload di YouTube, kita nggak tahu apakah siswa kita itu mengamati video dari awal hingga akhir. Begitu juga materi video yang saya upload di LMS. Apakah teman-teman ini menyimak video dari detik awal sampai detik akhir? Nah, ini kan bisa jadi video yang ada di LMS kita ini tidak disimak dari awal hingga akhir. Seperti salah satunya adalah dengan mempercepat dari durasi video yang ada. Di pertengahan kayaknya bosan dengan materi itu, langsung di next sampai dengan selesai. Ya, harapan kita dengan video interaktif ini, ada sebuah ada sebuah motivasi dari siswa kita. Ya, ada motivasi untuk menyimak video ini dengan teliti. Artinya tidak ada satupun yang ditinggalkan dari durasi ataupun isi dari video yang kita sampaikan. Tuh. Interaktifnya seperti apa? Salah satunya ya dengan ada sebuah pertanyaan di tengah. Ya, ada sebuah pertanyaan di tengah. Misalkan anak-anak, ya nanti silakan dijawab pertanyaan ini, tolong Anda catat pertanyaannya, akan seperti itu. Ya, di pertengahan. Misalkan satu slide sudah Anda menanyakan. Ada sebuah pertanyaan atau beberapa slide lah kita kasih pertanyaan di tengah untuk memastikan bahwa siswa kita ini menyimak video dengan seksama. Ya, karena kalau kita hanya membuat sebuah video dari aplikasi yang sederhana, misalkan menggunakan handphone KineMaster, umpamanya aplikasi KineMaster, langsung diupload di YouTube. Di situ tidak bisa dibuatkan interaksi kalau tidak kita selipkan sebuah pertanyaan. Lain halnya ya ketika video kita sudah menggunakan aplikasi kita gunakan KineMaster, tetapi kita upload di YouTube, tapi nanti dari YouTube itu kita linkkan ke LMS yang kita miliki. Ya, ke LMS yang kita miliki. Misalkan menggunakan bantuan aplikasi yang pihak ketiga. Pihak ketiga salah satunya adalah H5P umpamanya. H5P itu bisa menjadikan video yang kita upload di YouTube atau kita mengambil video yang ada di YouTube bisa menjadi interaksi dengan bantuan add-in H5P untuk di Moodle, ya, untuk di Moodle. Namun ketika selain kita dari video YouTube yang ada, bisa kita juga langsung memproduksi video interaktif itu menggunakan aplikasi misalkan seperti Camtasia yang saya tawarkan. Ya, dari Camtasia itu saat di dalam pembuatannya bisa kita selipkan kuis, ya, pertanyaan secara tertulis. Ya, pertanyaan secara tertulis, nanti di situ ada kuis, setelah itu dipublishnya bukan hanya dalam format MP4 saja, dalam format video, tetapi bisa dalam format Scrum, ya, dalam format Scrum. Nah, di format Scrum-nya itulah nanti bisa langsung kita upload Scrum-nya di LMS yang kita miliki, sehingga di situ akan terjadi interaktif. Misalkan di pertengahan, menanyakan anak-anak sudah siapkah untuk mengikuti menyimak materi dari Bapak, umpamanya, anak-anak tinggal menjawab di situ, diklik siap.
Nah, selanjutnya di pertengahan dapat slide berapa? Pak sudah paham atau enggak yang kita sampaikan tadi? Misalkan seperti itu, sudah diklik, klik menu sudahnya. Lanjut di situ, di beberapa slide kemudian ada sebuah pertanyaan terkait dengan materi. Oke, itu bisa kita lakukan di aplikasi yang namanya Camtasia atau menggunakan Filmora umpamanya. Oke, itu aplikasi yang bisa kita gunakan. Baik, itu secara singkat. Mengenai materi, ya mengenai materi kan sudah Anda, saya nggak bisa share screen kayaknya nih, masih disable Mas Ali. Oke, sudah Mas, maaf. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana rekan-rekan sekalian ini bisa memahami terkait dengan konsep video pembelajaran interaktif itu seperti apa. Terus selain itu juga bagaimana rekan-rekan sekalian ini bisa memahami aplikasi terkait dengan pembuatan ataupun membuat konsep video interaktif dalam video pembelajaran. Dan yang terakhir intinya adalah teman-teman ini bisa memproduksi video interaktif untuk pembelajaran. Inilah tujuan pembelajaran kita di materi ini. Oke, selanjutnya, ya kalau kita melihat dari gaya pembelajaran, ya ada yang visual, auditory, atau reading, atau kinestetik. Ini adalah beberapa gaya pembelajaran yang saya yakin Anda semua memahaminya. Ya, dalam proses belajar seseorang, ya peserta didik ataupun kita sebagai pendidik, ya ada beberapa model ataupun ada beberapa gaya di dalam belajar. Ada yang visual, yaitu gaya belajar yang menggunakan visual, yang mereka lebih suka ataupun lebih mudah memahami suatu materi belajar dengan menggunakan visualnya, yaitu dengan cara melihat. Contohnya ya menggunakan video pembelajaran. Atau ada yang auditory, yaitu peserta didik yang memahaminya atau memahami pembelajaran itu dengan cara mendengar. Ada juga dengan cara yang membaca, ya dengan cara membaca. Ini terus sampai dengan yang kinestetik, yaitu ada yang gaya belajar yang ibaratnya dalam pembelajaran yang satu-satunya yang dapat membuat gaya belajar yang aktif, ya kinestetik ini ya, yang aktif atau misalkan ada sebuah gerakan ataupun ada sebuah interaksi ya antara yang belajar dengan yang memberi bahan ajar atau yang menyampaikan pembelajaran. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, harus kita akui bahwa pembelajaran pasif ini kita memang lebih condong ataupun lebih sering kita gunakan. Ya, ada yang saat belajar kita hanya melihat saja, ada yang cuma mendengar saja, atau ada juga yang hanya membaca saja. Ya, tetapi harus kita ingat bahwa di dalam pembelajaran itu harus ada yang namanya pembelajaran aktif. Ya, adanya kinestetik ini, dengan belajar kinestetik ini akan ada sebuah umpan balik. Ya, ada kolaborasinya antara Anda, ada interaksi antara Anda dengan peserta didik Anda. Oke. Baik, saya singkat-singkat saja yang ini saya kira sudah. Oke, bagaimana di dalam pemanfaatan video pembelajaran nanti? Ya, di situ active learning di sini pembelajaran yang sebelumnya adalah kita menerapkan pembelajaran aktif tadi, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini ya, di beberapa daerah masih
kondisi pandemi. Sampai sekarang kita belum tahu bagaimana kondisi kita selanjutnya, bagaimana penanggulangan COVID selanjutnya, bagaimana dan kapan berakhirnya kita juga belum tahu. Ya, jadi oleh karena itu pembelajaran daring yang di beberapa daerah dan Bali sampai saat ini juga adalah satu-satunya pilihan ya mungkin yang dapat digunakan untuk melanjutkan sebuah proses pembelajaran itu sendiri. Ya, seperti pembelajaran kita ya PJJ ini. Ya, pembelajaran daring adalah sekali lagi ada beberapa kendala tentunya ya. Kendala pertama adalah pembelajaran 2 dimensi yang dimana Anda hanya bisa melihat layar saja. Ya, yang sebelumnya mungkin kita pernah mengikuti sebuah pelatihan yang ke Denpasar, yang ada sebuah interaksi antara Anda sebagai peserta dan dengan Widya Iswara. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya pembelajaran daring ini kita bisa menarik perhatian dari peserta didik kita, ya, agar mereka ketika belajar walaupun dalam mode daring, ya, tetapi mereka tetap masih bisa aktif belajarnya. Misalkan di dalam video pembelajaran tadi saya sempat sampaikan ada sebuah tanya jawab, yang mungkin ada sebuah feedback kepada kita atau kepada peserta didik kita. Yang kedua, masalah yang kedua yang dihadapi yaitu tadi saya sampaikan tadi 2 dimensi. Sekarang 2C yang terbatas yaitu kolaborasi dan komunikasi, collaboration and communication. Di mana dikarenakan interaksi yang terbatas yaitu menggunakan sistem conference seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya karena adanya 2 keterbatasan ini antara 2 dimensi tadi dan 2C yang barusan saya sampaikan, komunikasi dan kolaborasi tadi, kita tidak 2 keterbatasan ini, pertama yaitu kita tidak dapat melakukan sebuah proses pembelajaran secara tatap muka. Yang kedua, kita tidak dapat melakukan kolaborasi dan komunikasi secara langsung. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita menggunakan model pembelajaran daring seperti PJJ ini. Ya, untuk menerapkan aktif di dalam proses pembelajaran, ya, jawabannya Bapak Ibu sekalian yang bagus salah satunya yaitu kita menggunakan video pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini. Ya, ada sebuah interaksinya. Apa saja di apa itu video pembelajaran? Ya, di sini sudah ada penjelasannya, yaitu suatu media yang dirancang secara sistematis, ya, secara terstruktur. Misalkan dari judul pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Ya, tidak boleh keluar dari kurikulum yang ada, yang berlaku dalam pengembangannya, yang mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini beberapa terkait dengan video pembelajaran. Nah, interaksi di sini interaktif yaitu hal yang terkait dengan komunikasi 2 arah, yaitu suatu hal yang bersifat saling aktif dan saling berhubungan serta mempunyai timbal balik antara satu dengan lainnya. Artinya video pembelajaran yang kita buat ini ada sebuah interaksi, ya, ada sebuah interaksi, ada feedback. Oke. Dah, ini pengertian interaktif ya atau interaksi. Interaktif, dia pembelajaran interaktif yaitu di dalam video interaktif ini terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara pengguna dengan media itu sendiri. Oke, beberapa hal yang berhubungan dengan video interaktif ini salah satunya adalah unsur-unsurnya harus ada teks, ya tentu itu karena video pembelajaran harus ada tulisan, jangan hanya gambar saja, ada tulisan, ada ditambah dengan gambar, ada suara narasi Anda, atau ada misalkan ditambah dengan background dan sebagainya, ada animasi, ya animasi itu ya gerakan kita saat membuat video pembelajaran itu sendiri, ini unsur-unsur dari video pembelajaran itu sendiri.
Oke, lanjut kriteria video pembelajaran. Ya, di sini menurut Wolfit ya, di situ fungsinya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran yang mungkin selama ini ya siswa hanya dalam proses pembelajaran ya melalui buku saja sebagai bahan ajarnya atau menggunakan papan tulis sebagai media pembelajarannya. Nah, ini kita mencoba menggunakan video ya, fungsi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan tidak lepas dari strategi untuk belajar secara efektif dari video pembelajaran itu sendiri. Oke, ini kriterianya. Terus kriteria video pembelajaran interaktif yang berikutnya, yang pertama kalau dilihat dari aspek materi. Iya, aspek materi salah satunya adalah adanya kebenaran konsep. Ya, konsep ini tidak lepas dari kurikulum yang ada. Ya, kebenaran konsep tidak lepas dari kurikulum yang ada. Terus yang selanjutnya, ya kalau sekali lagi kebenaran konsep ini kalau dijabarkan, ya video pembelajaran itu dianggap baik jika konsep materi ya materi ajar yang ada dalam video pembelajaran interaktif ini tidak terdapat penyimpangan. Sekali lagi, tidak terdapat penyimpangan. Artinya harus sesuai terhadap harus sesuai dengan tahapan pengetahuan peserta didik. Yang kedua yaitu kedalaman dan keluasan konsep. Ya, kedalaman keluasan konsep ini artinya materi dan soal yang ada dalam video pembelajaran harus sesuai untuk tingkat tahapan pengetahuan peserta didik. Nih, harus sesuai. Artinya pertanyaan yang kita buat ya tidak lepas dari apa yang kita jelaskan sebelumnya atau yang mencakup dari slide yang ada di video tersebut. Terus yang selanjutnya aspek materi ini yaitu keterlaksanaan ya. Video pembelajaran interaktif mudah dimengerti dan mampu membantu proses pembelajaran siswa. Itu kalau dilihat dari aspek materi. Yang kedua dari aspek media. Ya, aspek media di sini meliputi kejelasan kalimat. Ya, kejelasan kalimat ini masuk di dalamnya adalah ketika Anda menarasikan sebuah video ini tidak suara yang dibuat ya, suara yang dibuat itu jelas. Terus teks yang ada di tulisan itu juga jelas. Mudah dibaca kalau ada teksnya. Terus font dan ukuran font tentu kalau agar jelas ini kita harus melihat font dan kekontrasan warnanya. Atau ukurannya juga harus profesional. Terus kebahasaan, ya kebahasaan ini dapat dijabarkan yaitu bahasa yang digunakan juga menarik. Bahasa yang digunakan dalam video masuk di dalamnya adalah bahasa baku dan sesuai dengan EYD. Ya. Terus narasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jelas dan sesuai dengan konsep. Itu masuk di dalam aspek media. Terus masuk juga dalam aspek media, yaitu terkait dengan penampilan fisik, ya, penampilan fisik ya. Penampilan fisik ini dapat dijabarkan yaitu terkait dengan desain penataan video pembelajaran. Ini harus menarik. Ya, misalkan background yang kita gunakan atau background dalam slide yang kita gunakan. Ya, harus menarik. Terus desain warna dan gambar tulisan ini masuk dalam penampilan fisik. Terus tampilan visual audio ataupun videonya. Oke. Terus masuk dalam aspek media yaitu suara. Ya, suara ini misalkan suara dari narator itu sendiri atau penyaji itu sendiri harus jelas. Terus musik, ya musik ini masuk dalam aspek suara. Ya, tentu dalam ketika kita memberikan backsound ini, jangan sampai backsoundnya lebih keras daripada narasi Anda.
Oke, terus Mas selanjutnya masuk dalam aspek media yaitu gambar ya. Urutkan skin dalam video pembelajaran interaktif ini harus sistematis. Ya, harus sistematis di dalam pembuatan video pembelajaran. Dari mana kita memulainya? Ya, karena Anda sudah membuat slide presentasi, kayaknya itu sudah bisa mewakili dari gambar Anda, tinggal dimodifikasi agar lebih menarik saja. Terus kemudahan penggunaan. Ya, kemudahan penggunaan dari sesi media, juga bagaimana video pembelajaran yang kita buat ini mudah digunakan oleh siswa kita. Ya, misalkan kalau hanya video pembelajaran yang tanpa interaktif, mungkin bisa kita upload di YouTube. Ya, langsung diupload di YouTube, itu siapapun bisa menyimaknya. Kalau mau ada interaksinya, tentu harus menggunakan pihak ketiga lagi. Terus kemudahan penggunaan sudah, lanjut ke aspek, lanjut ke karakteristik ya. Ke karakteristik, ini dua aspek ya, aspek materi dan aspek media. Lanjut ke karakteristiknya, yang pertama adalah clarity of message. Ya, clarity of message ini artinya dengan media, ya, dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang yang bersifat nanti retensi di situ. Oke, ada kejelasan pesan, clarity of message, ada kejelasan pesan yang dalam video pembelajaran Anda. Terus stand alone di sini adalah berdiri sendiri, artinya video yang dikembangkan tidak tergantung atau tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Artinya video pembelajaran ini bisa digunakan sendiri. Terus user friendly sini bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Ya, seperti YouTube itu sudah akrab ya dengan siswa kita. Terus ada representasi. Ya, representasi ini materi yang Anda buat harus benar-benar representatif, misalkan materi simulasi, demokrasi, yang mana pada dasarnya demonstrasi ya, demonstrasi yang mana pada dasarnya materi pelajaran ini baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Oke, terus apalagi karakteristiknya yaitu visualisasi ya, visualisasi dengan media. Artinya di media Anda yang Anda buat ini jangan hanya teks saja, ya minimal ada sebuah gambar, ada animasi, ada grafik, ada sound, ada video sesuai dengan tuntutan materi yang ada. Terus selanjutnya menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Ya, kalau yang tinggi saya kira jangan terlalu tinggi lah. Ya 720 itu sudah cukup ya, 720 itu sudah cukup. Terus dapat digunakan secara klasikal ataupun individu. Ya, video pembelajaran yang kita buat ini bisa digunakan secara individu, misalkan langsung ditonton di YouTube-nya, atau bisa digunakan di kelas, ditayangkan melalui proyektor sehingga siswa menyimak secara bersama-sama. Artinya video pembelajaran ini dapat digunakan secara klasikal maupun individu. Oke. Lanjut kelebihan. Saya kira kelebihan media pembelajaran efektif dan efisien, pengalaman belajar baru tadi sudah saya sampaikan yang di awal, mudah dimengerti, mendukung pembelajaran aktif. Ini beberapa hal kelebihan dari video pembelajaran. Terus yang selanjutnya, fitur interaktif di video pembelajaran. Ya, fitur interaktif di video pembelajaran ini di situ ada salah satunya ada kuis. Ya, ada kuis di situ untuk memahami kemajuan belajar dan pemahaman belajar siswa. Di dalam beberapa menit, misalkan Anda buat pertanyaan-pertanyaan, di situ tentu tujuannya adalah
fitur-fiturnya. Fitur yang lain di dalam video pembelajaran ini ada sebuah kursor efek. Artinya kursor efek ini dalamnya di kursor yang video kita ini, misalkan video tutorial ya, ada kursornya, ada efeknya warna kuning dan sebagainya ya, yang beri aspek visual untuk membuat fokus peserta didik. Tujuannya agar yang ditunjuk oleh kursor tersebut membuat penyimak dari video kita itu fokus. Terus ada hotspot link navigasi untuk kebutuhan pembelajaran. Ya, ini beberapa hal terkait dengan apa namanya fitur-fitur interaktif ya, hotspot link navigasi yang mungkin ada beberapa link yang mengarahkan slide tertentu ke media yang lain atau ke file yang lain. Oke, lanjut. Tahapan membuat interaksi tersebut salah satunya adalah persiapan perancangan. Di sini di persiapan perancangan ini Anda harus sudah bisa menyiapkan terkait dengan topiknya apa. Topik ini bisa Anda ambil dari indikator tujuan pembelajaran tersebut, ya. Terus dari pilih style, ya, gayanya mau seperti apa? Ya, dari pilih style ini gayanya seperti apa penyampaian Anda. Terus skrip, ya, skrip atau storyboard, jalan ceritanya. Ya, jalan cerita dari video Anda, misalkan di slide 1 ini saya mau ngapain, di slide kedua saya mau ngapain, slide ketiga dan seterusnya saya mau ngapain. Terus di slide ke-1 ucapan salamnya seperti apa. Nah, ini terkait dengan storyboard. Atau di slide berikutnya saya tambahkan apa? Menurut pertanyaankah? Atau di slide berikutnya gambar apa yang cocok untuk slide ini? Nah, ini masuk di dalam skrip ataupun storyboard, yaitu di dalam persiapan perencanaan. Yang selanjutnya di kebutuhan hardware, ya, terkait dengan aplikasi yang kita gunakan, perangkat yang kita gunakan, kita menggunakan perangkat apa? Laptop kah? Atau komputer, ya, karena spek laptop dan komputer tentu berbeda, atau hanya menggunakan smartphone saja hardware yang kita perlukan. Oke, lanjut kebutuhan software. Ya, software apa yang bisa kita gunakan untuk editing dari video pembelajaran kita atau untuk memproduksi video pembelajaran kita. Ini sudah disiapkan. Lanjut, setelah kebutuhan software akan mulai pembuatan praktik atau pembuatan video tersebut. Ya, tentu di praktik ini tidak lepas dari perencanaan tadi atau persiapan tadi, di mana mau kita syuting, pengambilan gambarnya di mana, dari mana kita mau mulainya. Maka di dalam proses pembuatan atau praktik ini kita harus melihat storyboard yang ada. Oke, setelah praktik pembuatan berhasil atau selesai, maka video pembelajaran yang telah kita berhasil kita buat ini kita publish ke konten video, entah mau ke YouTube atau hanya di-upload di Google Drive saja dan sebagainya, silakan. Diusahakan, tetapi untuk materi ini ya saya harapkan Anda menguploadnya ke media sosial. Ya, ke media sosial, apakah ke FB atau ke YouTube itu boleh. Nah, mungkin itu sebagai pengantar. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Yaitu pengantar. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya Pak, satu Pak. Ya, silakan Ustadz Sandi. Ya, terima kasih Pak. Tadi dijelaskan di kriteria video pembelajaran interaktif itu kan ada aspek materi dan aspek media. Iya. Kemudian di aspek media itu ada aspek suara. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu, boleh tidak kita gunakan aplikasi seperti Balabolka misalnya untuk audio narasi suara itu, Pak? Terima kasih. Bola apa tadi? Balabolka. Balabolka untuk audio suara. Iya, untuk narasinya. Untuk narasinya. Kalau selama dia nyambung dengan materi Anda, dipersilakan.
Maksud saya kan narasi yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan materi kita, narasinya itu. Tetapi dia tidak menggunakan suara asli kita. Nanti di Balabolka itu ada satu aplikasi untuk memunculkan suara di sana. Iya. Tapi wajah kita muncul nggak kira-kira di situ? Kalau wajah kita tetap muncul, Pak. Tapi kan yang kita mau ambil itu audionya saja, suaranya saja. Audionya saja, ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Tapi sekali lagi, untuk video yang saat ini yang saya minta ya, terkait dengan pengembangan berikutnya, silakan Ustaz Sandi. Tapi untuk tugas Anda, saya mohon wajib itu video muncul wajahnya. Ya, muncul wajahnya, gerakannya, bukan hanya gambar saja diam suara orang lain. Nah, ya ini untuk silakan kalau mau menggunakan Balabolka silakan ya, bebas. Tapi untuk tugas ya, untuk tugas tetap harus muncul wajahnya, bila perlu setengah badan lah. Dan suara aslinya. Suara asli ya, suara asli. Ya kalau mau ya suara asli ya. Kalau mau diediting suaranya silakan. Nanti itu ke depannya. Biar suaranya kelihatan merdu begitu. Ya kan di Balabolka itu ada jenis suara, ada yang suara perempuan, ada suara laki-laki. Iya, ya, audio City juga bisa merubah seperti itu. Ya. Atau menggunakan hardware juga bisa. Ya, hardware kayak mixer itu. Yang harga 150-an di toko online itu bisa dirubah. Iya, Pak, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ada silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk tugas kemarin sudah aman semua ya, berhasil publish. Ya, berhasil publish semua ya. Tinggal ngirim aja, hari ini terakhir. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Sebelum kita berbicara aplikasi. Untuk Camtasia, Pak, boleh kita gunakan Camtasia 2018? Boleh. Yang mana familiar? Yang sudah terinstall di laptop 2018 ya gunakan 2018. Ya, kebetulan di laptop sudah ada 2018. Ya, 2018 cukup lah. 2018 itu. Maksudnya enggak jauh berbeda nanti fitur-fitur yang ada di Camtasia 2018 dengan 2019? Kalau fitur-fitur sedikit saja perubahannya. Kecuali yang Camtasia versi yang 8 itu berubah ya. Kalau 2018 ini sudah hampir sama dengan 2019. Kalau 2020 dan 2021 hanya penambahan add-in saja sih sebenarnya. Tampilannya sama. Oke, ada lagi? Ustadzah Mulkis mau berbicara? Belum. Belum. Ada lagi? Adik swasta? Nyimak dulu, Pak. Nyimak dulu. Oke. Ustadz Muhajirin, jangan minyak ya, jangan minyak. Ya nanti pas di praktek aja, Pak. Oke, sudah berhasil download aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah berhasil nginstal? Sudah mengikuti tutorial installnya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, pokoknya nginstalnya ikut silent yang menu silentnya ya. File yang silentnya itu sudah otomatis full versi ya. Jangan gunakan yang exe-nya. Kalau gunakan exe harus gunakan crack lagi. Cracknya saya nggak punya. Ya, lihat nanti kalau ketika dipublish muncul watermark berarti belum full versi. Itu saja ya. Seperti iSpring muncul watermark. Kalau iSpring kan muncul watermarknya di sebelah kanan. Ya, menutupi slide kita.
Itu berarti belum full versi. Oke, ada lagi? Yang ditanyakan? Nur Laila? Sedikit Pak. Ya, silakan. Kemarin kebetulan kan karena ada yang upload di Telegram kemarin Pak. Itu iSpring-nya saya ambil dari sana Pak. Iya. Nah, pas saya install, kalau crack ada sih Pak crack di sana, tapi kayak crack otomatis begitu Pak. Jadi dibuka langsung dia cracking sendiri. Checking sendiri. Nah itu maksud saya juga kemarin lupa tanya itu yang update di grup kemarin siapa ya? Itu kopian dari filenya Bapak atau bukan gitu? Bukan, itu versi yang di bawahnya. Ya, versi yang di bawahnya. Yang versi 10 itu, Pak. Iya, Yang versi 10 tapi 10 titik berapa itu? Kayaknya versi di bawahnya. Ya. Bentar, Pak. Iya. Versi di bawahnya 10 berapa gitu loh. Aduh, kalau begini bisa-bisa download ulang lagi saya ini. Enggak, coba di pad-nya saja yang di ini kan nanti tak share pad-nya, tapi pad-nya saya tetap WinRAR-kan ya. Usahakan pad kalau nge-share pad itu di WinRAR-kan. Nanti saya share, tinggal masukkan pad-nya. Nanti di nonaktifkan sekali lagi Windows Security. Ya, Windows Security dan antivirus dinonaktifkan. Baru diekstrak. Bentar ya Pak. Ya, itu saja. Yang kemarin nge-share itu link yang di-share versi siapa yang nge-share kemarin dia? Pak Bambang kalau nggak salah kemarin yang membagikan. Ayo ngaku siapa yang nge-share kemarin itu? Ya, versi di bawahnya pokoknya lagi berapa 10 titik berapa gitu ya. Nah, itu Pak, saya kira kemarin tuh ngambilnya dari kan kemarin ada beberapa yang kesulitan kan Pak untuk downloadnya ya. Nah, saya kira kemarin dibantu download dari sana tuh di-share di grup. Kalau begini, waduh, bentar dulu Pak, saya kayaknya Enggak, nah apa nanti pad-nya saja coba dijalankan, ya pad-nya bikin satu slide, publish dulu kalau ada masih ada watermark-nya berarti harus install ulang. Kalau ketika nginstal ulang, tolong di C-nya juga dihapus, di del aja. Setelah di uninstall, ya setelah di uninstall di del saja. Yang ada di folder program file di folder iSpring-nya langsung aja di delete ulang, install ulang. Oke, siap Pak. Oke. Ada lagi? Oh, yang kemarin itu iSpring 10.2.1 3006. Ya. Yang di-share di grup. Itu bukan dari Bapak berarti? Bukan 3006 bukan. Kalau yang saya sudah 90003. 9003. Ya, 9003. 1003 9003. Template-nya lengkap nggak, Pak? Atau ada beberapa? Ya, pad-nya satu aja. Satu file pad aja. Yang template-nya, Pak, pas dibuka di iSpring-nya itu, template-nya ada tambahan nggak karena di page? Nggak ada tambahan. Cuma untuk full screen ini saja, full versi saja, biar watermark-nya hilang. Oke. Saya perhatikan juga Pak, belum upgrade ke dia Pak, masih apa namanya? Kayaknya versi standar itu Pak, belum ke yang pro. Jadi saya udah nanti saya lihat lagi. Nah, ya oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya Pak Ihsan. Ya. Gimana? Ini tentang ice spring. Setelah kita publish itu PowerPoint kita sudah masukkan audio dan lain sebagainya. Tapi ketika di ice spring di view, Di review suaranya nggak jalan. Itu ya. Ya, Suaranya yang nggak preview jalan. ya. Di soundnya nggak jalan. Itu Ya. ya. Suaranya yang nggak jalan. Jadi kita sudah full dari satu slide dengan yang tadi setelah umpamanya berapa slide, umpamanya 15 slide, kita sudah kasih audionya, tetapi ternyata ketika kita review itu ya macet-macet di audio. Macet audionya. Baik. Nah, oke, nanti ice-spring kita bahas nanti. Kita ke video dulu ya. Yang video ada pertanyaan nggak? Nanti terakhir itu kalau memang ada tambahan. Video masih di video ya, ice-spring itu udah. Sebenarnya kalau nggak bisa jalan ya bisa mensiasati nanti melalui menu slide property ya, menu slide property yang di ice-spring. Ada lagi yang lain di video pembelajaran dulu? Yang kemarin ya video pembelajaran. Baik, yang ibu-ibu, ustadzah ini sudah berhasil download nggak? Ya, versi 64 semua ya. Saya lupa lagi menanyakan. Windows-nya 64 semua kan? Sudah, Pak. Ya. Ada yang versi 32 nggak? Ustadzah Asniat, siapa? Siapa ya? Ada Bambang Hidayat, ada M Hidayat kah? Saya juga lupa ingat nih pesertanya. Ada Pak, saya ini. Ini M Hidayat gimana? Ada yang ditanyakan? Aman. Ada, Pak. Aman ya. Lanjut. Ustadz Ripai. Nur Ahmad Ripai. Tinggi siapa? Ya gimana? Tinggi. Alhamdulillah bisa Pak. Udah bisa ya? Udah bisa. Udah tak kirim Pak. Ya nanti dikirim di grup ya, di Telegram kalau sudah bisa. Oke. Bu Asniati di mute aja dulu kalau nggak ngomong. Oke, saya Kalau nggak mau di mute nanti Mas Ali saya suruh nge-mute. Ada lagi yang lain? Oke, untuk cara download sama ya seperti kemarin karena saya nyimpennya di Dego ya, di Cloud Dego, silakan cara downloadnya sama melalui titik 3 ya. Melalui titik 3 kalau nggak berhasil menginstal dengan Camtasia, Anda bisa menggunakan Filmora. Nah, Anda bisa menggunakan Filmora. Terus apa langkah yang harus Anda lakukan nanti di prakteknya? Pertama, sekali lagi yang harus Anda perhatikan, slide presentasi Anda itu sama seperti membuat PowerPoint. Artinya dibuat 16:9 ya, slide presentasinya. Ya, sama seperti PowerPoint 16:9. Yang kedua, ya kalau saya share screen lagi. Yang kedua, kalau bahan presentasi kita menggunakan background yang ada di PowerPoint ini, lanjut ya kita naruhkan gambar misalkan di PowerPoint seperti ini ya, kita anggap ini saya lagi presentasi, ya nanti kasih ruang di mana posisi dari kita mau menempatkan hasil rekaman kita. Ya,
Oke, di mana kita mau menempatkan? Ya, ruangannya misalkan tadi seperti ini, ya, seperti ini misalkan, karena video mau kita letakkan di sini nanti, ya berarti kasih ruang sini. Misalkan video mau diletakkan sini, usahakan di bagian kanan itu kita kosongkan. Ya, bagian kanan berarti kita kosongkan untuk ruang penempatan video kita, rekamannya. Terus itu pertama. Kedua, cara perekamannya, biar Anda ngedit dari awal sampai akhir, tolong masing-masing slide ini Anda rekam. Misalkan di slide pertama, saya di slide pertama ini ingin ingin hanya mengucapkan salam saja dan judul materi. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah siap mengikuti materi kali ini? Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang video pembelajaran. Misalkan seperti itu. Udah cukup, selesai. Udah selesai. Atau mari misalkan di situ kita mau nambah sampai dengan ditutup dengan ditambah dengan doa, ya silakan di slide ini. Pokoknya satu apa yang akan kita bicarakan di sini ini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Ya. Nah, gimana caranya di sini nanti Anda sampaikan narasinya. Ya, Anda sampaikan narasinya, isi narasinya untuk mengingat Anda. Oh, saya mau ngomong ini. Nah, mau ngomong ini di slide 1. Misalkan lanjut di slide kedua. Ini saya ya di slide kedua umpamanya. Di slide kedua saya ingin berbicara tentang tujuan pembelajaran. Nah, saya ulangi lagi ya. Di slide 1 kalau sudah cukup selesai, tutup, simpan. Slide kedua, rekam ulang lagi. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena ketika ada kesalahan, sedikit kita melakukan editingnya. Ya, jangan Anda menggunakan rekaman dari slide 1 sampai slide terakhir terus Anda ngerekam video. Setelah salah di tengah Anda ngulang lagi dari awal. Ini kan repot jadinya. Ya usahakan satu slide satu rekaman. Ya, setiap slide setiap rekaman. Nah, kedua, Anda siapkan narasi, misalkan seperti ini. Saya berbicara tentang gaya pembelajaran. Ya, gaya pembelajaran. Ini beberapa gaya pembelajaran. Ketika saya lupa apa yang mau saya bicarakan di sini konsep, misalnya ini satu contoh ya. Satu contoh, saya akan berbicara tentang PAK ini, gaya pembelajaran PAK. Saya siapkan narasinya. Ya, saya siapkan narasinya apa yang saya mau sampaikan di sini. Kenapa kita perlu menyiapkan narasi ini? Beda sensasinya antara Anda mengajar langsung dengan Anda membuat video. Sensasinya beda. Pertama, kalau Anda mengajar langsung, yang melihat hanya siswa-siswa Anda saja. Ini sudah ada ada di pikiran kita. Ya. Namun kalau membuat video pembelajaran, yang melihat bukan hanya siswa kita saja, tetapi bisa orang lain. Apakah dia sebagai guru atau murid yang lain. Nah, ini akan menjadi bisa membuat kita grogi. Ya, bisa membuat kita grogi. Nggak pede. Nah, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut, Anda siapkan narasi di sini. Ya, Anda siapkan narasinya. Narasi ini bisa disiapkan. Ya, oke, sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi dulu sebelum saya lanjutkan? Ini sudah ke teknis. Satu Pak. Ya, silakan. Narasi yang kita tulis di bawah PowerPoint itu, apakah muncul dia nanti juga di video yang kita rekam itu? Tidak muncul, tidak muncul. Ini kan narasi hanya untuk mengingat saja. Ya, untuk mengingat saja. Per slide itu sudah dipersiapkan. Nanti kan kita video yang PowerPoint yang kita buat ini hanya sebagai background, nanti bisa jadikan dalam format JPEG atau dalam format video, tetapi dia tidak muncul. Tidak muncul. Sebagai bantuan kita aja ketika mau mengambil gambar saja. Apakah, nah ini terkait dengan pertanyaan saya Sandi, dalam pengambilan gambar, ya dalam pengambilan gambar itu recordingnya antara PowerPoint dan
video itu nggak satu nggak apa-apa dulu. Nanti di editing disatukan. Ya, jadi kita kan masih melihat misalkan di LCD itu tulisan narasinya saja ada. Ya, kita seakan-akan membaca. Anda mungkin pernah melihat orang reporter ketika menyampaikan berita itu dia kebanyakan baca, bukan menghafal. Makanya ngelihat ke depan. Itu dia membaca. Bukan menghafal. Oke, Anda seperti itu. Anda seakan-akan mempresentasikan, tapi Anda membaca. Tapi ingat, ketika Anda membaca itu jangan terlihat seperti orang membaca. Intinya seperti itu. Ya, ini bahasa tubuh nanti yang berbicara. Artinya mata Anda seakan melihat sana, terus ngelirik lagi, tapi nanti pusat Anda ketulisan tersebut. Ada LCD di rumah atau apa di sekolah? Ada kan? Ya, oke. Seakan-akan Anda menghadap ke LCD rekamannya. Ada kain hijau, kalau nggak ada kain hijau nggak apa-apa sih sebenarnya. Tidak harus gunakan kain hijau. Kalau di madrasah kan kayaknya sudah gunakan tembok hijau ya, bukan kain hijau lagi ya. Ya sudah rata-rata gunakan hijau. Oke, atau melihat layar laptop Anda. Ya, di laptop itu sudah Anda siapkan, seakan-akan Anda hafal padahal membaca. Ya, seperti saya. Seakan-akan saya hafal, padahal saya membaca. Ya, cuman digayakan aja kemana mata kita gitu, ngelirik sebentar, balik lagi, kalau lupa balik lagi, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Baik, Pak Ihsan. Iya, silakan. Ini untuk materi Camtasia ini saya baru mengikuti materi ini. Selama ini ketika saya presentasi itu yang saya gunakan adalah Bandicam. 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 Memang di situ juga kan butuh bantuan untuk kain biru atau kadang-kadang kalau memang ada tembok yang mencolok itu lebih enak juga kita ininya. Hanya saja mungkin kesulitan ketika Camtasia ini tadi kan Pak Ihsan sempat katakan bahwa diusahakan ketika menggunakan video itu bagian badan mau full ataupun setengah paling tidak itu harus muncul. Gitu. Artinya itu ada ruang-ruang tertentu yang akan menutupi slide kita begitu. Nah, kira-kira kalau slide yang padat, lantas bagaimana nanti mensiasatinya begitu? Oke. Kembali slide padat ini kira-kira itu sudah dalam bentuk narasi, kan kita ngambil poin-poinnya saja dalam slide itu. Ya, kan sudah kita jelaskan di video kita. Ya kan? Kira-kira dijelaskan nggak di video kita? Coba ambil poin-poinnya. Kalau nggak bisa, kita pisah. Jadikan 2 slide. Bisa nggak kira jadi 2 slide? Bisa, hanya mungkin nanti slide-nya lebih banyak lagi. Nggak jadi masalah. Slide-nya lebih banyak lagi, nggak jadi masalah. Kan tetap aja isinya. Kan durasi video nanti, bukan jumlah slide, tapi durasi video. Yang dilihat itu kan durasi video. Ya, nanti tinggal videonya saja yang slide-nya saja yang bergeser, kita tetap gitu. Oke, lalu yang kedua, Pak. Ya. Di sini saya sudah pernah coba sih, memang dari dulu saya hanya tertarik dengan bahan-bahan barang-barang seperti ini. Untuk Filmora saya pernah coba instalkan Filmora. Kebetulan saya hanya menggunakan netbook, jadi dia nggak sanggup. Ya, terus saya gunakan yang lain juga nggak sanggup. Sementara selama ini saya hanya editnya lewat HP dengan menggunakan KineMaster. Nah, kira-kira mensiasatinya itu juga bagaimana, Pak? Oke. Sampai sekarang pakai netbook juga? Oke. Udah pakai komputer atau masih netbook? Masih netbook, Pak. Masih netbook, oke. Di sekolah nggak ada sama sekali ya? Komputer, laptop? Komputer di sekolah ada. Ya, sekolah ada ya. Baik, kalau tidak bisa, ya, kalau Filmora masih bisa, silahkan gunakan Filmora. Tapi dengan catat, harapan saya sih tidak nampak judul dari watermark dari aplikasi yang kita gunakan. Ya, kalau Bandicam terkadang masih muncul kalau dia tidak full versi. Ada tulisan Bandicam. Itu dia masalahnya, Pak. Dia muncul tuh. Ya, kita maunya yang walaupun full versinya ya
kalau beli sih sebenarnya murah sih di Tokopedia, hanya kita dikirim lisensinya saja di email. Nah, ya seperti itu diharapkan sih diusahakan biar tidak muncul kita gunakan apa ini nggak muncul. Oke, nah, ya udah. Mengenai video tadi background, kita kan masih bisa mensiasati background kita itu dengan virtual background. Artinya PowerPoint kita seakan-akan kita berdiri di depan kelas atau seakan-akan kita berdiri di studio, virtual studio. PowerPoint kita itu menjadi layar LCD, layar proyektor kita. Bisa disiasati seperti itu. Kalau menggunakan aplikasi yang lebih ini kan masih bisa lebih enak mensiasatinya. Oke, dah. Lanjut ya, lanjut terkait dengan pengambilan gambar. Saya ingatkan. Ya, pengambilan gambar ini ketika kita langsung misalkan background kita itu di LCD, misalkan LCD ya, kita tidak mau editing lagi. Ini contohnya, tidak mau editing payah, kita mau rekaman, saya harapkan di dalam pengambilan gambar Anda gunakan posisi kameranya adalah landscape. Ya, oke, gunakan landscape. Tetapi kalau ada penyatuan, misalkan PowerPoint berbeda filenya, terus nanti disatukan melalui editing, tidak apa-apa posisi kamera dalam posisi potret. Nanti saya akan kasih contohnya seperti apa, ya. Dalam posisi seperti apa contohnya nanti mungkin ada di file saya yang lama, hasil rekaman yang lama mungkin ada di sini. Oke, lanjut. Adakah di sini atau sudah saya pindah ya? Dah itu ya, lanjut. Apalagi yang belum saya sampaikan? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang lain dulu sambil saya menyiapkan mungkin cari bahannya. Silakan. Artinya Camtasia ini dia hanya sebuah media untuk ini, Pak ya? Editing. Untuk edit. Iya, editing. Terus Filmora-nya? Filmora itu pilihan aplikasi. Ketika Camtasia nggak bisa, support gunakan Filmora. Coba. Ya. Oh gitu. Saya pikir dua-duanya digandeng. Gitu. Enggak digandeng. Hanya pilihan saja. Misalkan nggak bisa Camtasia, gunakan Filmora. Karena menu-menunya hampir sama, fungsinya hampir sama, bisa ada interaktifnya. Ya, di Camtasia itu bisa dibuatkan soal sekaligus. Ada soal seperti pilihan ganda itu masih bisa kita munculkan di Camtasia. Ya, nanti kalau kita mau ngupload ke Moodle, umpamanya ke kelas online kita, dalam bentuk Scrum nanti publish-nya masih bisa. Ya, tujuan kita kan mau membuat interaktifnya, bukan hanya videonya saja. Ya, ada interaksi di video kita itu. Berarti videonya itu bisa diklik kayak PowerPoint begitu, Pak ya? Iya. Misalkan bukan diklik ya, dia menyimak. Ya, misalkan gini, video itu di play jalan, ya jalan. Dalam beberapa menit nanti akan diam. Seperti orang di pause tuh, berhenti. Nah, di situ ada sebuah pertanyaan. Nah, nanti siswa itu tinggal mengklik dari jawaban yang ada atau dia mengetik dari jawabannya. Misalkan pertanyaannya, sudah siapkah mengikuti materi kali ini? Misalkan nanti siswa tinggal menjawab siap, umpamanya ngetik siap. Nah, beberapa menit kemudian ada sebuah pertanyaan terkait dengan materi. Ya, terkait dengan materi. Misalkan berapakah rukun Islam? Misalkan seperti itu, anak-anak tinggal menjawab. Nah, berarti dia menyimak video yang kita sampaikan tadi. Kalau tidak, nanti dia akan mengulang ke depan, tapi tidak bisa mengulang ke belakang lagi. Ya, tidak bisa melewati video yang menit berikutnya.
dia tetap harus sesuai dengan step-step dari video yang kita buat tadi. Tidak bisa di next. Ya, tidak bisa di next ketika dimasukkan di dalam format Scrum atau menggunakan pihak ketiga. Kalau di Moodle kan masih bisa menggunakan pihak ketiga. Ya, menggunakan add-in H5P. Ya, kalau di Moodle nanti kita coba mempraktekkan di kelas online video yang sudah kita buat itu masuk setelah diupload di YouTube. Ya, dalam format YouTube bisa kita masukkan menggunakan bantuan pihak ketiga add-in H5P atau yang lain juga setelah Camtasia berhasil dipublish dalam format Scrum itu kita upload di Moodle. Ya, oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Sementara cukup mungkin Pak, kita langsung ke ini apa saja. Oke, baik. Nah, waduh, filenya di mana saya taruh ya? Ada di hard disk eksternal. Nanti dah ada di tas kayaknya. Tas saya masih di kelas. Nah, adakah di sini bahan video? Nah, bahan video. Adakah? Coba saya mencari. Oke, saya buka dulu Camtasia ya. Saya contohkan aja dulu. Spek laptop untuk Camtasia berapa Pak RAM-nya? Ya 4 masih cukup kok. Ya, 4 masih cukup. Oh, ternyata ada. Bahan video saya ada. Ternyata tahun 2021. Oke. Bahan video. Ya. Oke. Ini video saya. Ya, materi apa ini? Ya, ini materi yang sederhana, hanya membuka dan menutup saja karena lagi pada saat itu dikejar jam tayang. Ya, dikejar jam tayang sehingga hanya video membuka dan menutup saja. Di tengah-tengahnya hanya rekam suara. Ya, dikejar jam tayang sehingga seperti ini jadinya. Oke, misalkan ya. Ya, ini kan sudah masuk new project. Ini karena baru saya install ulang sehingga tidak ada project yang tersimpan. Oke, misalkan seperti ini, ya. Ini videonya saya ambil dalam format ngerekam sendiri juga, tidak ada yang bantu ngerekam. Yang gunakan kamera depan juga dengan HP yang sederhana. Ya. Oke, terus saya masukkan dulu ya. Saya masukkan satu dulu, tinggal tarik aja sebenarnya. Atau melalui menu import juga boleh. Ya, nanti setelah masuk di sini, terus format dari PowerPoint, ini karena PowerPoint tidak saya jadikan dalam format video. Ya, kalau mau dijadikan format video bisa. Misalkan menggunakan iSpring Anda publish jadikan video juga boleh. Ya, ini video sudah masuk ya. Udah, lanjut. Sekarang kita masukkan background-nya. Nah, saya contohkan background-nya ini. Ya, ini kan. Saya anggap ini ya background. Saya anggap ini background-nya. Nanti video saya mau letakkan di sini. Berarti harus ada yang saya kecilkan, misalkan. Oke. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Ini sudah muncul PowerPoint? Tadi Camtasia sudah muncul? Di share screen-nya belum muncul, Pak. Sekarang belum muncul? Ya, belum muncul sama sekali. Oke, dah. Tadi saya advance padahal, kok nggak muncul ya. Oke, sudah muncul?
PowerPoint muncul Pak, yang ekstrim muncul. PowerPoint muncul ya. Oke, yang tadi Camtasia muncul. Tadi muncul Pak. Oke, dah. Baik, ini kan videonya ya, PowerPoint-nya. PowerPoint yang ada di sini, ini karena posisi nanti saya letakkan di sini, saya tidak menggunakan virtual studio. Nanti virtual studio itu seperti apa? Nah, ya nanti kita mungkin contoh yang lain. Ya, ini misalkan saya hanya gunakan sebagai background dari video saya adalah PowerPoint itu sendiri. Oke, posisi berarti saya harus ke kanankan semua. Ya, kita rubah posisinya. Yang ini silakan Anda siasati saja. Nah, saya ingin semuanya ada di sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri dari slide saya. Berarti ada yang harus saya rubah. Oke, 3 aja ya, saya anggap ini 3 aja cukup ya sementara contohnya, walaupun nanti bahasa yang di video nggak sesuai. Oke, ini ya sudah sampai di sini. Saya ingin mempublishnya, ini ada 16 slide, saya contohkan bentar. Setelah video PowerPoint sudah diedit, siap untuk dijadikan background, tinggal Anda klik file aja. Udah file, ekspor atau save as, boleh. Ekspor atau save as juga boleh. Ya, save as dalam format JPEG. Ya, oke. Saya create ekspor. Save as ya, ekspor. Save as ya, save as video interaktif. Udah. Oke, lanjut di sini saya pilih bukan ekspor ya, tapi save as tipenya pilih JPEG. Karena saya ingin menjadikan hanya sebagai gambar saja. Ya, pilih JPEG. Nah, kita pilih JPEG, klik save. Di situ akan ada pilihan apakah hanya slide itu saja atau semuanya. Apakah semua slide atau hanya slide yang sedang aktif tadi. Slide keberapa? Yang ketiga tadi yang aktif ya. Saya pilih semuanya, all slide, diklik. Ya, saya pilih semuanya. Oke, selesai. Ya, ini kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ada di mana penyimpanannya? Tadi munculnya di 2021 TIK video interaktif. Ya, ini dia. Ini sudah dalam format JPEG semua. Ya, dalam format JPEG. Nah, ini tinggal kita masukkan ke Camtasia. Camtasia terlihat sekarang? Halo? Terlihat Pak, terlihat Pak. Oke. Baik, tadi video sudah saya masukkan ya. File video sudah saya masukkan. Sekarang saya masukkan file, bisa Anda menggunakan plus atau melalui klik drag. Misalkan dari PowerPoint bisa tekan diklik, Anda tarik, masukkan ke Camtasia juga boleh. Atau melalui menu plus ini, import media, cari di mana tempat medianya tersimpan. Media 2021 TIK video interaktif merancang, dan misalkan seperti ini. Oke, 2. Selanjutnya ini adalah layar kerja kita di Camtasia ya. Ini layar kerja kita. Hasil dari video. Dan untuk video silakan Anda gunakan yang Anda klik kanan aja di sini. Ya, klik kanan sebelum Anda masukkan project setting. Oke, berapa yang kita perlukan? Ini kalau 1080 ini lumayan besar, ya Anda bisa gunakan 720 HD saja. Ya, yang standar untuk di YouTube. Ya, standar, dan itu kualitasnya juga sudah bagus. Ya, biar tidak terlalu berat ya, 720. Oke, saya gunakan yang 720. Misalkan ini hitam, Anda mau gunakan, misalkan gunakan biru, mungkin biar lebih gampang untuk terlihat editingnya, silakan. Ini hanya untuk dasarnya saja. Oke, udah klik apply. Sudah sampai di sini. Ini adalah layar kerja kita. Oke, saya kecilkan dulu biar gampang lihatnya. Ini adalah layar kerja kita. Lanjut, kemana larinya?
Nah, lanjut sekarang kita masukkan background terlebih dahulu, paling bawah ya background. Nah, ini contoh ya. Oke, sudah sesuai dengan layar kerja kita. Nah, lanjut sekarang videonya. Nah, video hasil rekaman kita. Ini hasil rekamannya kita tarik taruh di atasnya. Oke, lumayan panjang ya. Lumayan panjang untuk pembuka saja lumayan panjang. Nah, kita play. Ini karena saya rekaman sendiri seperti ini hasilnya. Ini karena rekaman sendiri. Tidak pakai remote lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah sekarang kita harus potong. Yang di depan ini kan tidak ada suaranya, ini terlihat ya. Saya zoom aja biar kelihatan. Oke, yang di sini kan masih kosong, ini nggak ada suaranya, berarti kita nggak ngapa-ngapain di sini, belum ada suara. Oke, dah. Yang nggak kita pakai kita potong. Oke, kita potong di sini ini ada di split dulu ya. Anda aktifkan, Anda split. Ya, yang ini kita del. Oke, del. Terus masuk ke depan. Oke, sampai di sini kira-kira seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Lanjut di sini. Ini format hasil rekaman kita menutupi presentasinya. Berarti ini harus di remove gambarnya. Ya, remove background yang ada ini, background hijaunya. Langkahnya seperti apa? Anda klik di menu plusnya di sini, karena kalau pertama itu belum muncul dia biasanya. Klik menu plus, Anda pilih menu plus. Anda klik menu more, ya more yang ada di sini, ya more, Anda klik visual effect, ya untuk menambahkan menu yang baru. Setelah itu Anda pilih yang remove color. Ya. Setelah ketemu remove color ini Anda klik tahan, klik kiri ya. Klik kiri tahan, Anda masukkan ke slide yang mau di remove. Ya, berarti slide video. Ini kan sudah ada di sini. Ini terlihat Anda lepas. Oke. Setelah dilepas di properti akan muncul menu remove color seperti ini. Ya, remove color muncul. Warna apa yang mau kita hapus? Misalkan di sini warna biru, tentu harus sesuai dengan warna birunya. Berapa kode warna biru kan susah Anda nyari kalau melalui ini. Lebih baik Anda gunakan icon select color ini saja. Ya, Anda klik menu icon ini, pensil ini Anda klik, Anda arahkan ke warna yang mau di remove. Nah, Anda arahkan aja. Misalkan saya mau warna ini saya mau rubah, Anda klik aja. Oke, sudah berubah warnanya. Terus bagaimana masih ada yang hijau-hijaunya sedikit? Ya, di sini Anda mainkan di toleransi dan softness-nya. Tinggal Anda naikkan misalkan. Misalkan ada yang kurang, Anda naikkan lagi. Mainkan di sini saja. Sesuaikan nanti berapa persenkah ini sesuai dengan video Anda. Jangan ikuti yang ini 11%, 23 belum tentu sama. Bisa jadi di rekaman berikutnya persentasenya berbeda. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya di menu atas ini itu ada menu cropping. Kita potong aja bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Ya, klik aktifkan cropping. Setelah itu Anda cropping. Ya, bagian-bagian yang tidak kita perlukan kita cropping. Misalkan ini terlalu tinggi kita kurangi lagi. Oke, sampai di sini. Setelah selesai cropping, ya kita tolong waktu cropping perhatikan kira-kira tangan kita itu ada yang buka lebar nggak di slide video ini. Kalau ada yang buka lebar berarti batas croppingnya kita lebihkan. Jangan sampai ketika bergerak seperti ini ternyata kena potong di pertengahan video ini. Oke, kira-kira seperti ini ya, udah cukup. Kalau sudah Anda kembalikan menunya ke kursornya ke edit. Ke kursor edit, klik. Udah sampai di sini kita geser. Oke. Dan tolong posisi untuk meletakkan video hasil rekaman kita ini jangan sampai ada yang terlihat terbang. Seperti ini yang terbang saya maksud ya. Nah, ini kan terbang namanya. Videonya ada di sini, badan kakinya hilang, ini terbang. Ditaruh di sini saja.
Ya, diratakan di bawah, rata bawah. Oke, seperti ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, lanjut. Slide presentasi kita kan pendek ini. Ya, karena dia berbentuk JPEG lebih mudah kita ngaturnya. Tinggal kita aktifkan, kita tarik. Ya, ini kalau berbentuk JPEG gampang, kita aktifkan, kita tarik. Ya. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya bantu. Nah, ini kan masih ada yang kepotong. Ya, kita geser aja lagi posisinya. Ya, taruh di sini. Udah, oke. Berjumpa kembali dengan saya Ihsan dalam materi pelatihan pembuatan presentasi menarik menggunakan aplikasi web. Oke, nanti ditarik lagi kalau masih kurang. Anda tinggal tarik-tarik saja sesuai dengan slide terakhir. Ya, tinggal Anda tarik-tarik saja. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Apakah pas pembuatan videonya itu Pak, boleh tidak menggunakan warna hijau di latarnya itu pas foto masuk? Ya, boleh tidak? Ya, udah oke, di mute sekarang, Bu. Nah, boleh nggak kita menggunakan di latar belakang saat pengambilan gambar kita atau saat rekod kita gambar yang berbeda? Boleh. Misalkan gunakan merah, boleh. Tapi jangan gunakan putih. Ya, artinya background yang kita gunakan di belakang ini tidak ada unsur di badan kita. Misalkan coklat. Coklat kan ada unsur di badan kita. Kalau kulit kayak saya ini kan hampir sama kayak coklat. Jangan berarti gunakan yang coklat. Atau merah. Merah berarti nggak usah, karena di baju saya ini ada yang warna merah atau kuning. Berarti jangan gunakan warna merah atau kuning. Ya, lips merah juga harus kita hindari. Misalkan ibu-ibu ada yang menggunakan lipstik yang merah mencolok. Sama dengan warna background. Kenapa kita hindari warna yang ada di badan kita ini? Jangan sampai ketika di remove, ini juga ikut hilang. Misalkan gunakan background-nya merah, ternyata kita gunakan lipstik yang sama dengan warna background. Ketika di remove, bibirnya juga hilang. Nah, itu kita hindari, ya, bibirnya hilang. Atau kita gunakan putih umpamanya background kita. Gunakan putih. Ternyata setelah kita remove, gigi kita juga hilang. Nah, oke. Intinya sekali lagi ketika menggunakan background, jangan sampai menggunakan background yang ada di unsur kita warnanya. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti syarat utama tadi itu harus diarahkan untuk ininya Pak, untuk materinya berarti harus dibuat dalam bentuk JPEG dulu. Boleh. Jadi tidak bisa langsung diambil dari PowerPoint-nya langsung masuk ke Camtasia begitu. Tidak bisa. Harus dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video. Ntar nanti saya shift S dalam bentuk video nanti habis ini. Nah, itu dulu ya. Nah, lanjut bagaimana kalau dalam bentuk video? Nah, saya contohkan ke dalam bentuk video ya. Coba satu Pak sebelum dilanjut. Mohon ya, maaf, silakan. Pak. Mohon maaf. Oke, ini untuk pengambilan videonya itu sebaiknya kamera itu apakah landscape atau portrait, Pak? Ya. Apakah landscape atau portrait? Lebih baik landscape. Lebih baik ya. Lebih baik landscape walaupun kita antara saya sambil share screen aja. Antara file video kita ini kan mana dia di media, file video dan presentasi ini kan terpisah, tidak rekam langsung, tidak disatukan. Yang disatukan itu seperti ini. Ya misalkan yang seperti ini. Saat syuting ini sudah ada di LCD, di proyektor kita, ya kan? Kalau Camtasia sebenarnya bisa, ya Camtasia itu bisa langsung. Camtasia itu bisa langsung, ya.
Camtasia bisa langsung mengambil rekod tanpa dipisah, bisa. Ini misalkan seperti ini. Ini kalau Camtasia, ini nanti kita praktekkan yang langsung seperti apa Camtasia ya. Ini kan dipisah. Mana yang lebih bagus? Apakah dalam posisi landscape atau portrait? Menurut saya lebih bagus dalam posisi landscape. Ya. Karena kalau dengan posisi landscape itu otomatis ketika dimasukkan ke layar kerja, dia sudah 16:9. Ya. Kalau dia dalam posisi potret, ya kalau dalam posisi potret, nah ini ketika dalam video kita dalam posisi potret, tolong yang dimasukkan pertama kali diimport di dalam media ini jangan video yang dalam posisi potret. Kenapa? Biasanya yang terjadi ketika videonya dalam posisi potret di layar kerja kita ini, di proyek kerja kita ini di sini, dia juga dalam posisi potret. Oke, itu terkadang terjadi seperti itu. Sehingga nanti kita harus ngedit, ternyata video kita kok begini, bingung lagi. Kok potret, bingung lagi ngeditnya. Lebih baik kalau dia posisi kamera kita dalam pengambilan gambarnya posisi potret, yang diimport terlebih dahulu adalah PowerPoint kita, masukkan ke sini. Ya, setelah masuk PowerPoint-nya ke sini, Anda masuk ke track. Ya, oke. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang saya coba yang dalam bentuk nih ya, video ya, saya ambil 3 saja. Ya. 3 ini atau 4 lah. Ya, 5. Ctrl C, saya masuk ke kelihatan PowerPoint saya? Kelihatan PowerPoint? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Oke, saya anggap ini dah. Kok hilang dia. Oke, saya anggap di ini kontrol. Guys, kok kontrol N lagi. Bentar. Ya, saya anggap ini ya video, ini dalam bentuk video. Oke, belum dalam bentuk masih PowerPoint, saya akan rubah menjadi video. Caranya Anda melalui menu file, save as, ya, atau export. Kalau sebelum ini harus disimpan, ya harus disimpan. Kalau dia mau ekspor harus disimpan. Kalau dia dalam bentuk file langsung disimpan, langsung bisa. Ya, save as. Ya, kita masuk ke simpan di sini saja. Nah, judul saya nggak isi judul ya, tujuan saja ini judulnya biar gampang nyari. Oke, di sini pilih yang MP4. Lalu kalau menu save as. Kalau ekspor juga bisa. Dah, karena saya nggak nyimpan file ini, saya pilih yang save as aja. Save, dah. Oke, proses ini lagi proses ekspor. Dah. Oke. Oke, sudah proses setengah. Ini kalau dalam bentuk video tentu tergantung jumlah file atau jumlah slide kita. Tentu kalau ada animasinya, ini nggak ada animasinya. Kalau tambahkan animasi, dia akan otomatis akan berjalan. Masing-masing masing-masing tulisan muncul satu persatu, umpamanya. Saya lupa tadi nambahkan transisi ya, biar ada perubahan. Lupa saya nambahkan transisi biar lebih gampang, misalkan seperti ini biar terlihat video gitu loh. Oke, misalkan ya saya cukup delete aja dulu lah, 2 saja saya coba ya biar ada perubahan. Oke, biar ada perbedaan dia. Oke, yang ini misalkan ya, oke, yang ini sudah ya. Coba dikit saya slideshow dulu. Ada nggak perubahan? Oke, dah. Ya, baik. Saya ulangi, save as lagi.
Oke, karena sama filenya. Anda gunakan animasi tadi, takut Anda bingung ini video atau JPEG. Kalau JPEG tinggal save as semuanya, jadikan JPEG. Oke, proses. Oke, sudah selesai ya. Sudah nggak muncul, berarti sudah selesai. Nah, kita coba masukkan background video yang dari presentasi kita. Klik menu plus, import, media. Kita cari, tadi judulnya di sini, di video interaktif. Nah, ini ya. Tujuan tadi judulnya open. Ya, sudah masuk. Saya anggap ini. Ya, oke. Saya tinggal tarik aja. Nah, ini dalam bentuk JPEG. Ya, play. Oke. Isan dalam materi pelatihan, yaitu pembuatan presentasi menarik menggunakan aplikasi populer. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, aplikasi populer misalkan seperti itu. Dah, itu kan tadi baru judul. Berarti ngomongnya sudah di sini. Ini tinggal digeser. Nah, misalkan ya, tadi judulnya saya tidak ambil tadi ya. Ya, oke. Di slide berikutnya ya ini bisa Anda tambahkan nanti transisi dan sebagainya. Kita belum berbicara transisi yang ada di Camtasia. Oke, misalkan para sahabat BDK dan Pasar yang berbahagia. Di materi pembuatan presentasi menarik menggunakan aplikasi populer, ada beberapa hal yang nantinya kita pelajari secara bersama. Nah, anggap itu isi tujuan. Berarti kan di sini kan panjang itu ya. Sebelum ke gaya pembelajaran kan masih di sini tadi. Nah, ternyata baru sampai di sini slide kita sudah berubah. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita cut yang di sini. Ya, kita cut, kita split dulu. Nah, ini tinggal digeser, yang ini kita perpanjang. Bagaimana untuk memperpanjang yang ini? Ini nggak bisa ditarik karena dalam bentuk video, bisa ditarik ya. Cuman kalau yang ini ditarik, otomatis dia kelihatan agak lambat. Bisa ditarik ternyata. Materi pembuatan presentasi menarik menggunakan. Nah, kalau Anda tidak mau menggunakan ditarik ini, Anda bisa gunakan dari more di sini di visual effect ada ini clip speed, berapa kecepatan dari slide ini. Ya, gunakan clip speed aja ya, Ctrl Z saya gunakan clip speed. Nanti berapa kelambatannya di sini akan enak merubahnya. Misalkan 1 menit, jadikan 1 menit. Kalau tidak mau lewat 1 menit, berarti yang ini Anda klik aja, aktifkan, Anda klik panahnya. Nah, Anda klik panah kursor yang ada di laptop Anda, tinggal Anda naikkan lagi. Dah sampai di sini umpamanya, ini tinggal dirapatkan kembali. Ya. Ada beberapa hal yang nantinya kita pelajari secara bersama. Di antaranya, bagaimana kita mengenal beberapa aplikasi pembuat presentasi yang ada. Oke, dah sampai di sini ya. Sementara sampai di sini. Dah lanjut nanti setelah kita masukkan beberapa media, misalkan PowerPoint sudah, terus rekamannya sudah, editing juga sudah. Sekarang kita ingin menambahkan soal. Nanti ada di menu quiz dan ini akan kita praktekkan besok. Oke, kita akan praktekkan besok. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada, Pak. 2 jam aja, nggak usah lama-lama. Ya, Pak, saya penasaran sekali nih, Pak. Silakan. Nah, jadi begini, Pak.
kalau saya perhatikan itu dari tadi, slide yang ditayangkan itu adalah slide yang dalam bentuk slide tidak bergerak. Nah, sementara dalam presentasi kita di PowerPoint itu, kadang-kadang misalnya kayak saya ini mata pelajaran yang diampu itu matematika. Nanti ada animasi. Cara penyelesaian dari beberapa soal ya ketika dipresentasikan itu kan ada step by step-nya. Nah, ketika ditayangkan dalam Camtasia, apakah step by step daripada proses penyelesaian soal itu akan muncul juga, ataukah sudah dalam bentuk mati begitu hasilnya sudah ada dalam bentuk picture tadi itu? Ya, saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Junaidin. Kalau dia kita simpan presentasi kita dalam bentuk video, otomatis step by step-nya ini akan bisa kita jalankan. Seperti yang ini kan tadi saya nambahkan dalam bentuk transisi. Transisinya muncul nggak tadi? Muncul kan? Oke. Transisinya muncul. Dah, baik. Atau begini saja step by step-nya. Nah, ya, lebih gampangnya mungkin saya nanti belum saya jelaskan ya. Saya share screen lagi. Oke. Nah, step by step-nya seperti ini. Ya. Ini saya anggap saya akan menjelaskan di sini tujuan pembelajaran. Step by step-nya ini tidak muncul semua. Ya, iya kan? Ini saya tambahkan animasi. Ya, oke, saya tambahkan animasi. Nah, ini saya tambahkan animasi. Oke, ini karena dia grup. Nah, saya tambahkan animasi di sini kan? Saya tambahkan animasinya yang begini aja, playing aja. Oke, setelah itu saya animasi pair. Saya setting dulu agar satu persatu. Ini on klik grup, ini grup ya. Yang enggak grup mana? Coba sini saya remote dulu lah. Karena grup, coba saya enggak grup dulu. Oke, nah saya grupkan ya. Coba yang ini ditambahkan animasi. Udah, oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Lanjut yang ini saya tambahkan animasi juga. Saya cari yang sederhana aja dah. Oke, saya tambahkan animasi juga. Saya anggap ini. Ya, saya tambahkan animasi, umpamanya dah. Oke, yang ini juga animasi dah. Dah, oke. Setelah itu saya bagaimana video yang kita buat ini, kalau mau dijadikan video, tentu harus agar animasinya bisa jalan, tentu harus di sini kita perkirakan terlebih dahulu. Yaitu, ya sebenarnya kalau gunakan iSpring bisa sih, ya iSpring di sini di slide presentasi ini berapa kira-kira kita perlukan waktunya di slide properti ini. Ya, slide properti ini kita perlu berapa waktu yang digunakan ini bisa sudah. Misalkan di sini saya waktunya adalah saya masukkan aja. Oke, 11. Oke, saya anggap segini ya. Perkirakan dulu. Yang ini juga sekian detik. Saya ngomong sekian detik. Yang ini kira-kira berapa detik? Oke, setelah itu saya save. Saya anggap ini sudah selesai. Yang ini sudah semua ya. Yang ini sudah. Setelah itu iSpring coba kita preview. Hasilnya seperti apa? Nah, kalau mau dijadikan step by step dari PowerPoint yang kita buat. Satu persatu keluarnya per slide, kan begitu kalau gunakan animasi. Ya. Dah, oke, nih ya.
Ya. Ini udah jalan satu persatu. Oke. Lanjut. Tadi saya ngawali dari mana tadi? Slide pertama nggak muncul. Loh. Slide ini animasinya, oh ya ini jalan ya satu-satu ya. Oke, sekian detik. Dah. Ini kan sudah jalan sekian detik sudah. Oke, lanjut sendiri ya, jalan sendiri, lanjut, dah. Next. Dah, jalan sendiri kan karena sudah dibuat per detik. Dah. Ini sudah kita atur. Oke, ini previewnya. Lanjut dari kita hasilnya kita keluar, kita tinggal publish. Ya. Publishnya dalam bentuk apa? Berarti dalam bentuk video. Yang kita pilih video yang ini ya. Oke, simpannya di mana? Oke, saya simpan biar gampang nyarinya saja. Nah, sini aja sudah jadi satu, udah TIK. Ya. Oke, video aja ya. Saya tidak HTML, publish. Continue. Oke. Oke, kita tunggu hasilnya. Nanti itu kita masukkan. Langkahnya juga sama. Tentu ketika kita menjelaskan dengan video mungkin ada perbedaan. Ya kita jelaskan B ternyata A yang muncul. Ya, ini bisa terjadi karena durasi dari video PowerPoint kita dengan durasi kita menyampaikan mungkin berbeda. Nah, itu nanti kita melakukan editingnya lagi. Oke, saya coba ambilkan video yang itu saja ya. Video yang sesuai dengan materi coba. Kayaknya mencangkoknya ini yang agak susah Pak ya, mengkombinasikan antara gambar dengan videonya. Ya nanti tinggal di-cut aja modelnya, di-cut. Nanti di timingnya kita ini kan paskan. Ya, di timingnya kita paskan. Gitu aja sebenarnya kok. Ada video saya mungkin di YouTube saya itu ada yang ada bertahap-tahap itu. Muncul satu persatu ya, ada beberapa video itu ya seperti itu aja. Nanti seperti ini kita ngomong sedikit. Nah, misalkan ini enggak pas ternyata bukan menjelaskan itu, kita cut. Ya, kita split dulu. Split ya, misalkan ya split ya, di split tinggal sampai di sini ternyata kita dengarkan sampai di sini mamanya. Nah, ke slide berikut ke bagian berikutnya berarti tinggal ikuti berikutnya ya. Seperti itu aja tahapan-tahapnya. Artinya dua track yang ada di menu ini nih Pak bisa dipakai dua video. Artinya di track 2-nya video, di track 1-nya juga video begitu. Masih bisa track, masih ada tambahan track lagi, back sound masih bisa. Nah, ini kan masih banyak tracknya, tinggal kita tambahkan aja. Ya, misalkan kan belum kita masih musik. Kalau mau tambahkan sound, tambahkan track lagi. Misalkan ini library sound, ini kan kita masih belum belajar tentang menu-menu yang ada di sini. Misalkan track, nah ini ya kita ambil satu naik lagi, tambah jadi track lagi. Terus tulisan, misalkan jangan lupa like and subscribe, nambah lagi track. Nah, oke. Nah ini sudah muncul kuis, tadi saya salah ngeklik, saya muncul kuis. Ada menu kuis kan? Oke, sudah saya delete. Oke. Assalamualaikum. Ada yang tanyakan sampai di sini? Jadi saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini untuk memasukkan video yang seperti tadi ini, boleh kita nggak pakai iSpring langsung kita save as saja? Boleh, boleh. Karena boleh. ini kan karena ada Bapak itu karena harusnya mau berurutan untuk dia biar siswanya itu memahami materi itu. Jadi berarti kita pakai save as bisa ya? Bisa, langsung save as video gitu bisa. Oh, ya. Ya. Okay, Pak. Mau pakai iSpring juga bisa. Ya kalau dia versinya yang 2007, terkadang kan tidak bisa menggunakan save
as ya kan? Versi 2007 tidak bisa gunakan save as PowerPoint 2007 ya. Yang bisa itu hanya 2010. Kalau ya, makanya gunakan iSpring dia bisa. Nah, publish-nya jadikan video itu bisa bantuan iSpring untuk yang versi Office yang 2010. Tapi sayang Office yang 2007 nggak support untuk yang 2000 yang versi 9 ke atas. Supportnya hanya yang versi 8.6, tetapi masih bisa untuk publish-nya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, oke. Intinya sekarang begini, Anda masih ada lagi yang nanya? Ya, saya Pak. Oke, silakan. Ini terkait ya Pak. Ini terkait dengan pembuatan video ini Pak ya. Kemarin kan waktu pembuatan presentasi PPT itu saya sudah gunakan suara saya. Jadi ketika siswa membuka PPT saya, meskipun dia tidak melihat wajah saya, tapi anak-anak itu paham karena saya mengajar matematika harus menggunakan langkah-langkah yang seperti yang dikatakan Bapak tadi dari awal mungkin satu. Nah, karena saya sudah buat itu Pak ya, saya kira boleh Pak ya. Jadi saya untuk konten video ini saya tinggal menambahkan prolog di depan, yang mana itu wajah saya asli muncul. Untuk slide berikutnya, anak-anak mendengar suara saya saja sambil saya menjelaskan di situ. Nggak capek. Itu aja Pak. Kalau bisa sih bikin materi yang lain juga boleh kan. Pakai lip sync Bu. Ngepasin. Itu Pak, yang lama ngepasin itu loh Pak, sampai nggak tidur 2 malam itu Pak, bisa jadi. Kalau dengan suara nggak perlu tidur, itu bisa langsung dikerjakan kalau dengan suara. Sebenarnya dengan suara itu lebih mudah. Ya, maksudnya ngepasin step-stepnya itu Pak yang susah sekali. Step-stepnya ya, itu. Untuk step-step di video tentu berbeda dengan hanya rekam suara saja ya, berbeda memang ya. Kalau rekam suara kita langsung aja. Suaranya ngepasin juga Pak. Munculnya suara itu kan ngepasin juga sama itunya, stepnya itu. Kalau tidak harus. Ya. Tidak harus kalau sudah pakai iSpring, tidak harus. Kita kan masih bisa rekam seperti ini. Ya, masih bisa gunakan rekam seperti ini. Menggunakan iSpring. Ya, misalkan contoh, atau besok aja dah kita bicara ini ya, besok aja. Nah, sekarang silakan Anda ngambil rekaman dulu. Ya, berapa mampunya besok kita lanjutkan. Berapa slide ini sudah siapkan bahan-bahan apa yang mau kita bicarakan dari masing-masing slide tersebut. Ya. Storyboardnya seperti apa? Atau kita pakai PowerPoint yang kemarin itu aja, Pak. Boleh PowerPoint kemarin. Oke. Kan biar juga sekalian jalan nanti. Pakai kan sudah nggak buat lagi. PowerPoint yang lama juga nggak buat lagi, tinggal diedit saja. Nah, poin yang lama kan hanya banyak narasinya, banyak kalimatnya saja, tinggal di del, kurangi. Silakan makanya boleh kita pakai yang PowerPoint kemarin. Boleh. Ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya yang baru biar sudah siap. Kita sudah punya 2 materi gitu loh. Ini kan karena waktu juga Pak. Nanti kita buat. Waktunya lama ini kok seberapa hari, 6 hari kalau materi ini. Oh gitu. Iya 6 hari kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, jangan salahkan kalau nggak salah. Alhamdulillah. Kalau nggak salah 6 harian ya. Enggak 3 hari. Coba dilihat di jadwal lagi kapan terakhir nyetorkannya. Oke, sudah. Saya kira sudah cukup untuk sesi kali ini. Sudah 2 jam kita bersama melalui Zoom. Jangan terlalu beban, tetapi jangan terlalu santai. Ya, ada masalah silakan tanya di grup, nanti itu urusannya Ustadz Junaidin, Ustadz Hidayat yang akan menjawab dan ketua kelas. Ada Bambang Hidayat dan Muhammad Hidayat, silakan berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ihsan sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, saya kira cukup ya. Kita akhiri ya. Wih, langsung pada lift semua.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin, silakan. wabarakatuh. Live kami stop. Stop.